Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, selamat datang di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Bertemu kembali dengan Miss Rifda pada bulan yang baru ini. Pada bulan baru ini, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk mengenal ekosistem yang baru, yaitu ekosistem padang rumput. Pada ekosistem padang rumput ini, kita selama 1 bulan akan mempelajari dan mengenal mengenai apa saja sih ciri khas dari ekosistem padang rumput. Kita juga akan berjalan-jalan melihat ekosistem padang rumput yang ada di Indonesia. Kita akan mengenal hewan-hewan, tumbuhan, dan juga membuat prakarya. Dan terakhir kita akan bermain peran menjadi seorang safari di padang rumput. Wah, seru sekali ya. Miss Rifda sudah tidak sabar mengajak teman-teman kecil untuk berkegiatan bersama. Mari kita mulai dengan sesi yang pertama. Pada sesi yang pertama, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk mengenal ciri khas dari ekosistem padang rumput. Lalu kita akan bermain sensori bersama. Apakah teman-teman kecil sudah siap? Jika sudah siap, kita siapkan bahan-bahannya yuk. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita butuhkan untuk berkegiatan pada sesi yang pertama. Kita membutuhkan gambar besar padang rumput. Akan terdiri 3 buah gambar. Ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, lalu gambar yang ketiga. Selanjutnya kita juga akan untuk bermain sensori pada kegiatan yang kedua, kita akan membutuhkan tray aluminium, lalu rumput sintetis, wadah yang berisikan beberapa jenis material untuk berkegiatan sensori. Yang pertama ada kacang kedelai, biji kopi, dan juga kacang hijau. Kita juga akan membutuhkan gunting yang nantinya kita gunakan untuk menggunting rumput yang ada. Apakah teman-teman kecil sudah menyiapkan alat dan bahannya? Apabila sudah, mari kita mulai terlebih dahulu dengan mengenal apa itu ekosistem padang rumput. Jadi Miss Rifda akan simpan terlebih dahulu bahan-bahan yang lainnya. Baik, kita akan menggunakan gambar besar padang rumput. Sudah mau tanya sama teman-teman kecil, apa yang teman-teman kecil bisa lihat dari gambar besar ini? Kalau Miss Rifda bisa melihat ada hamparan rumput yang sangat luas di permukaan yang datar. Lalu di bagian lebih jauh lagi ada pepohonan tinggi. Ada hewan-hewan juga yang ada di tengah ya. Lalu di bagian belakang ada bukit-bukit yang dipenuhi dengan rumputan berwarna hijau. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman kecil gambaran dari ekosistem padang rumput. Sama dengan ekosistem lainnya, di padang rumput juga terdapat interaksi antara makhluk hidup biotik dengan juga lingkungan hidupnya yang terdiri dari makhluk hidup yang hidup dan juga yang mati. Nah, ekosistem padang rumput ini berbeda-beda di setiap wilayah. Biasanya adanya di wilayah yang tropis seperti wilayah Indonesia, di Australia, di Afrika, dan juga di Amerika. Nah, biasanya identiknya dengan ditumbuhi dengan varietas rumput-rumputan. Itu merupakan vegetasi utama atau didominasi oleh tumbuhan rumputan. Lalu biasanya di padang rumput itu curah hujannya tidak terlalu tinggi. Jadi tidak terlalu sedikit seperti gurun, namun juga tidak terlalu basah seperti hutan hujan tropis. Biasanya lahannya itu luas, dan biasanya permukaan tanahnya itu ada yang datar atau bergelombang dan berbukit-bukit seperti yang ada di bagian belakang. Nah, biasanya padang rumput itu cocok untuk ditumbuhi oleh spesies rumput
Lalu biasanya padang rumput juga menjadi tempat bagi hewan-hewan itu mencari makan, terutama hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan dedaunan. Nah, biasanya hewan-hewan yang biasa tumbuh di padang rumput itu adalah hewan-hewan herbivora seperti sapi, kijang, jerapah, yang nantinya kita akan juga pelajari sama-sama ya teman-teman kecil. Lalu biasanya di padang rumput cuacanya itu khas karena musimnya itu biasanya hangat, tapi curah hujannya juga tidak terlalu tinggi atau cenderung rendah. Nah, biasanya tidak terlalu banyak pohon yang bisa tumbuh pada iklim yang ada di padang rumput. Biasanya salah satunya yang bisa tumbuh adalah pohon akasia. Nah, jika kita lihat pada gambar berikutnya, nah seperti yang tadi Miss sudah ceritakan bahwa terdapat banyak hewan-hewan, terutama hewan herbivora. Di sini ada salah satu hewan yang lehernya panjang. Apakah ada yang tahu hewan apa? Ya, hewan jerapah. Hewan jerapah ini memang banyak ditemukan di habitat atau di ekosistem padang rumput. Ada pohon yang tinggi juga ini adalah pohon akasia. Lalu di padang rumput juga terdapat genangan air yang biasanya merupakan sumber, biasanya di sekitar genangan air ini itu banyak hewan-hewan yang tumbuh, hewan-hewan yang bermukim gitu ya, karena airnya tersebut biasanya mereka gunakan untuk minum, untuk mandi dan beraktivitas lainnya. Jadi biasanya banyak sekali hewan-hewan yang biasanya datang ke sumber-sumber air. Nah, di sini biasanya juga para pemangsa atau predator juga biasanya memangsa hewan-hewan herbivora ini. Itu dia tadi beberapa ciri karakteristik dari padang rumput. Selanjutnya Miss Firda akan mengajak teman-teman kecil untuk bermain sensori. Kita simak terlebih dahulu ya gambar besarnya. Nah, berikut ini adalah bahan yang kita butuhkan. Pertama, kita akan mencoba merasakan tekstur dari rumput sintetis ini. Bisa coba ajak teman-teman kecil sentuh rumputnya. Apakah ada yang mau menyentuh bersama Miss Rifda? Apakah yang teman-teman kecil rasakan? Kalau Miss Rifda merasakan tekstur yang cukup halus tapi ada sedikit kasar ya. Teksturnya agak berbeda dengan rumput yang asli yang biasa kita temukan di taman mungkin atau di halaman rumah, karena ini memang rumput sintetis ya. Warnanya hijau sama seperti rumput yang biasanya kita temui ya. Kita akan coba masukkan rumputnya ke dalam wadah aluminium. Ini tutupnya tidak akan kita gunakan, jadi kita simpan. Ini adalah wadah aluminium yang akan kita gunakan. Karena ukurannya yang cukup besar rumputnya, kita akan coba gunting ya. Teman-teman kecil bisa gunakan gunting, hati-hati ya. Sudah akan simpan sisa guntingannya. Nah, jika sudah cukup masuk ke dalam wadah aluminiumnya, berarti sudah cukup ya kita mengguntingnya. Kita
akan coba masukkan beberapa biji-bijian. Pertama, Miss Rifda punya biji kedelai. Ada yang mau coba sentuh bersama Miss Rifda? Halus ya. Lalu kita juga punya biji kacang hijau. Bisa melihat warnanya hijau. Ini juga halus. Kalau misalnya lihat, ukurannya lebih kecil daripada biji kacang kedelai. Selanjutnya kita punya biji kopi. Ada wanginya. Ada yang mau coba hirup wanginya? Saya suka sekali dengan wanginya. Oke, sekarang kita akan berpura-pura bermain. Kacang hijaunya ini kita akan menjadikan sebagai rumput yang berwarna hijau. Kita akan bagi 4 ya. Bisa dituang sedikit demi sedikit. Lalu yang biji kedelainya yang berwarna coklat kekuningan ini akan kita jadikan rumput yang sudah mengering. Lalu yang berwarna coklat atau biji kopinya akan kita jadikan sebagai rawa-rawa. Jika sudah, teman-teman bisa coba rasakan kembali teksturnya. Kalau yang ini seperti rumputan atau semak-semak ya. Coba sentuh dengan 2 tangan. Suaranya ya. Sekarang kita coba kacang kedelainya. Kacang hijaunya hampir sama ya rasanya, kacang kedelai dan kacang hijau. Teman-teman kecil boleh lakukan eksplorasi lebih lanjut lagi, boleh ditambahkan dengan, boleh kita campur-campurkan biji-bijiannya. Kalau misalnya sudah, teman-teman kecil bisa rapihkan. Begitu tadi kegiatan kita pada sesi yang pertama. Terima kasih. Bagaimana teman-teman kecil kegiatan kita pada sesi yang pertama? Tadi kita sudah mengenal padang rumput atau biasanya kita sebut juga dengan sabana. Lalu kita juga sudah bermain sensori dengan berbagai jenis biji-bijian yang menggambarkan rumput yang masih hijau, rumput yang sudah mengering, lumpur, dan juga semak-semak. Semoga teman-teman kecil bisa menikmati aktivitas pada sesi yang pertama ya. Sampai bertemu pada sesi berikutnya. Dah!